Saya pernah berpikir bahwa keluarga yang utuh adalah segalanya, bahwa cinta orang tua akan melindungi saya dari segala badai hidup, hingga hari itu tiba, hari ketika ayah dan ibu memutuskan untuk bercerai, meninggalkan saya terombang-ambing di antara dua rumah yang tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Saya ingat betul malam itu, di rumah kami yang sederhana di pinggiran Jakarta, suara pertengkaran mereka menggema seperti petir yang tak kunjung reda. Ayah menuduh ibu selingkuh, ibu balas menangis bahwa ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri, tak pernah ada waktu untuk kami. Saya saat itu baru berusia 15 tahun, bersembunyi di balik pintu kamar, tangan menutup telinga, tapi kata-kata itu tak menusuk, kita cerai saja. Dan begitulah hidup saya terbelah dua. Sejak perceraian itu, saya bolak-balik antara rumah ayah di kawasan elit Jakarta Selatan dengan taman luas dan pembantu yang sibuk membersihkan segala sesuatu, dan rumah ibu di kampung halaman di Bogor, yang lebih hangat tapi penuh kenangan pahit. Di rumah ayah, saya harus menjadi anak yang sempurna, rajin belajar, sopan dan tak boleh menunjukkan kelemahan. Ayah, yang kini hidup dengan wanita baru yang jauh lebih muda, selalu bilang jadilah laki-laki sejati, Ari. Jangan seperti ayahmu yang gagal menjaga keluarga. Kata-katanya seperti cambuk, membuat saya semakin menutup diri. Saya belajar menyembunyikan perasaan, menyembunyikan bahwa sejak saya mulai merasakan sesuatu yang aneh saat memandang teman laki-laki di kelas, bukan perempuan seperti teman-teman lain yang sudah mulai pacaran. Di rumah ibu, suasananya berbeda. Ibu lebih lembut, sering memeluk saya sambil menangis, bilang bahwa perceraian itu bukan salah saya. Tapi di sana juga, saya merasa tertekan. Ibu, yang kini bekerja keras sebagai guru, selalu berdoa agar saya menjadi anak soleh, menikah dengan perempuan baik-baik, punya anak cucu yang banyak. Jangan seperti ayahmu, katanya pelan, tapi saya tahu maksudnya, jangan buat keluarga hancur lagi. Saya tersenyum saja, tapi di dalam hati, rahasia itu semakin membesar. Saya takut. Di Indonesia ini, menjadi gay seperti kutukan. Saya sering mendengar cerita dari teman-teman di sekolah, bagaimana orang-orang seperti itu dianggap dosa besar, dikucilkan keluarga, bahkan diancam. Hari-hari berlalu dengan dua pribadi yang saya jalani. Di sekolah, saya berpura-pura normal, bergaul dengan cowok-cowok, tertawa saat mereka membicarakan cowok cantik, tapi malam hari, saat sendirian di kamar, saya menangis diam-diam, saya mulai mencari tahu di internet. Membaca cerita-cerita orang-orang seperti saya, tapi setiap kali, rasa bersalah datang menghantam. Bagaimana jika ayah tahu? Dia yang selalu bangga dengan anak laki-lakinya yang kuat. Bagaimana jika ibu tahu? Dia yang sudah cukup menderita karena perceraian. Saya merasa seperti monster, hidup dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Suatu hari di tahun terakhir SMA, saya bertemu dia. Namanya Rio, teman sekelas yang baru pindah dari Bandung. Dia pendiam, tapi matanya selalu penuh kehangatan saat memandang saya. Kami mulai sering bersama, belajar kelompok, nongkrong di warung kopi setelah sekolah. Perlahan saya sadar bahwa perasaan itu bukan hanya hayalan. Saat dia menyentuh tangan saya tanpa sengaja, jantung saya berdegup kencang. Tapi saya mundur. Saya takut. Ini salah, bisik hati saya. Di tengah dua rumah yang sudah retak, saya tak sanggup menambah beban lagi. Hoax yang menyakitkan itu terus menghantui saya. Perceraian orang tua bukan akhir dari penderitaan mereka, tapi awal dari neraka saya sendiri. Setelah lulus SMA, saya kuliah di Universitas Negeri di Jakarta, tinggal lebih sering di rumah ayah karena lebih dekat. Tapi dua pribadi itu semakin jelas terlihat. Di kampus, saya berusaha jadi mahasiswa biasa, ikut organisasi, punya teman cewek yang dekat, bahkan pacaran pura-pura agar tak dicurigai. Tapi di dalam, badai semakin ganas.
Saya sering bolos kuliah hanya untuk bersembunyi di kamar kos, menangis memikirkan betapa saya tak pernah bisa menjadi gay sepenuh hati, karena takut kehilangan kedua orang tua yang sudah tak utuh lagi. Rio, ya dia lagi. Setelah lulus kami masih berteman bahkan semakin dekat. Dia kuliah di universitas swasta, tapi kami sering bertemu di kai-kai kecil di Kemang. Percakapan kami semakin dalam, dari mimpi masa depan hingga rahasia hati. Suatu malam, di bawah lampu jalan yang redup, dia bilang, "Ari, aku suka sama kamu. Bukan sebagai teman." Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya terdiam, tangan gemetar. Bagian dari saya ingin memeluknya, tapi bagian lain berteriak, "Tidak. Ini akan menghancurkan segalanya." Saya lari pulang, meninggalkannya sendirian. Sejak itu hubungan kami renggang. Tapi perasaan itu tak hilang. Saya mulai mencoba normal pacaran dengan gadis cantik dari kampus, namanya Lina. Dia baik, penyayang, tapi setiap kali kami berciuman, saya merasa kosong. Saya pura-pura bahagia di depan ayah dan ibu saat mereka bertanya tentang pacar. Ayah tersenyum bangga, "Bagus, anak ayah sudah dewasa." Ibu menangis haru lewat telepon, "Akhirnya kamu bisa bahagia." Tapi saya semakin terpuruk. Malam-malam, saya mimpi tentang Rio, tentang tangannya yang hangat. Konflik semakin memuncak saat ayah menikah lagi. Wanita barunya, Tante Rina, cantik dan modern, tapi dia sering mengomentari saya, "Ari kok masih single. Cari cewek yang baik dong." Saya tersenyum kaku. Di sisi lain, ibu semakin religius setelah perceraian, sering mengajak saya ke pengajian. Di sana, ustaz bicara tentang dosa homoseksual, tentang neraka yang menanti. Saya duduk diam, keringat dingin membasahi punggung. Saya merasa seperti terperangkap di antara dua dunia, dunia ayah yang materialistis dan dunia ibu yang spiritual, keduanya menuntut saya jadi laki-laki normal. Suatu hari, Rio menghubungi lagi. "Kita ketemu yuk, Ari. Aku kangen." Saya setuju meski hati berperang. Kami bertemu di taman dekat kampus. Dia cerita bahwa dia sudah terbuka dengan beberapa teman, bahwa dia tak lagi malu dengan dirinya sendiri. "Kamu juga bisa, Ari. Kita bisa bersama." Matanya penuh harap. Saya hampir menyerah, tapi tiba-tiba ingatan tentang perceraian orang tua muncul, betapa hancurnya keluarga karena kesalahan. Saya takut jika saya gay, saya akan jadi penyebab kehancuran lagi. Rio. Aku nggak bisa," kataku, suara bergetar. Dia menangis, tapi saya pergi. Malam itu, saya pulang ke rumah ibu di Bogor. Ibu memeluk saya, "Kenapa mukamu pucat, nak?" Saya hampir cerita semuanya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Saya hanya bilang capek kuliah. Di kamar, saya menangis hingga pagi. Saya merasa seperti boneka yang ditarik dari dua sisi, tak pernah utuh. Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati akan menaklukkan segala, tapi kenyataan menghantam keras. Di antara dua rumah yang retak, saya tak pernah berani jadi diri sendiri sepenuhnya. Tahun kedua kuliah, semuanya semakin rumit. Rio tak menyerah. Dia sering mengirim pesan, mengajak bertemu, bilang bahwa dia mencintai saya apa adanya. Perlahan, saya mulai membalas. Kami bertemu diam-diam, di tempat-tempat sepi, hanya memandang satu sama lain, pegang tangan pelan. Saat itu, dunia terasa indah. Rio membuat saya merasa diterima, dicintai tanpa syarat. Tapi rahasia itu tak bertahan lama. Suatu hari, teman ayah melihat kami berdua di mal. Dia cerita ke ayah, meski tak langsung bilang gay, tapi cukup untuk membuat ayah curiga. "Ari, kamu sering keluar malam dengan siapa? Jangan sampai salah pergaulan," katanya tegas. Saya bohong, bilang dengan teman kampus. Tapi ayah semakin ketat, larang keluar malam, suruh fokus kuliah dan cari pacar cewek. Di rumah ibu, situasi tak kalah buruk.
Ibu sakit, sering masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi akibat stres pasca cerai. Kamu harus kuat, nak. Jangan buat ibu khawatir lagi, katanya lemah. Konflik meledak saat Rio mengajak saya jalan-jalan ke Bali untuk libur semester. Saya ingin sekali, tapi takut. Akhirnya, saya setuju. Di sana, di pantai Kuta yang indah, kami pertama kali berciuman. Rasanya seperti mimpi, angin laut, matahari terbenam, dan dia di pelukan saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa bebas. Aku cinta kamu, Ari, bisiknya. Saya menangis bahagia. Tapi mimpi itu hancur saat pulang. Foto kami berdua di Bali bocor ke media sosial teman dan entah bagaimana sampai ke tangan ayah. Ayah marah besar. Kamu gay. Dasar anak tak tahu malu. Keluarga ini sudah hancur karena perceraian, sekarang kamu mau tambah dosa. Dia memukul meja, wajah merah padam. Saya diam saja, air mata jatuh. Tante Rina mencoba menenangkan, tapi ayah suruh saya keluar rumah. Pergi. Jangan balik sebelum kamu berubah. Saya lari ke rumah ibu. Cerita semuanya, menangis di pangkuannya. Ibu terkejut, menangis juga. Ya Allah, kenapa anakku begini? Ini ujian, nak. Kita harus ke dokter atau ke ustaz. Kamu bisa sembuh. Kata-katanya seperti pisau. Saya merasa dikhianati oleh orang yang paling saya cintai. Ibu yang selalu lembut kini melihat saya sebagai penyakit. Rio datang menjemput tapi saya tolak. Aku nggak bisa, Rio. Keluargaku sudah hancur. Aku takut kehilangan mereka selamanya. Dia memohon tapi saya tutup pintu. Sendirian lagi di antara dua rumah yang kini sama-sama menolak saya. Hati saya hancur berkeping-keping seperti keluarga yang sudah retak sejak perceraian itu. Setelah konfrontasi dengan ayah dan ibu, saya pindah ke kos murah di pinggiran Jakarta. Tak lagi bolak-balik dua rumah, tapi kini tak punya rumah sama sekali. Ayah tak hubungi lagi, ibu hanya telepon sesekali, bilang kembali ke jalan yang benar. Saya kuliah sambil kerja paruh waktu, tapi pikiran selalu ke Rio. Dia masih mencoba hubungi, tapi saya blokir semua. Saya takut cinta itu akan menghancurkan lebih banyak lagi. Tapi kesepian semakin menyiksa. Saya mulai bergabung dengan komunitas online secara diam-diam, membaca cerita orang-orang yang sama nasibnya. Ada yang diterima keluarga, ada yang dikucilkan. Saya iri pada yang berani. Suatu malam, saya bertemu lagi dengan Rio secara tak sengaja di acara kampus. Dia terlihat kurus, mata merah. Ari, aku masih cinta kamu. Jangan siksa diri sendiri. Kami bicara panjang dan akhirnya saya menyerah. Kami kembali bersama, tapi rahasia. Hubungan kami semakin dalam, saling dukung, saling cintai di tengah masyarakat yang tak ramah. Rio ajak saya ke support group kecil di Jakarta, tempat orang-orang seperti kami berbagi cerita. Di sana saya belajar bahwa menjadi gay bukan dosa, bukan penyakit. Tapi konflik keluarga tak hilang. Ayah sakit jantung dan Tante Rina hubungi saya, ayah kangen tapi dia takut kalau kamu masih. Begitu. Saya datang tapi ayah diam saja, hanya memandang dengan mata kecewa. Ibu semakin parah, dia ikut kelompok anti-LGBT, bilang itu pengaruh barat. Saat saya kunjungi, dia tunjukkan artikel-artikel, lihat nak, ini semua setan. Saya marah untuk pertama kali. Ibu, ini aku. Bukan setan. Pertengkaran hebat, ibu menangis, bilang saya anak durhaka. Saya pergi, hati perih. Puncak pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rio, yang saya cintai sepenuh hati, ternyata sempat dekat dengan orang lain saat kami putus. Dia akui saat saya tanya. Aku kesepian, Ari. Ma. Dunia runtuh lagi. Saya merasa dikhianati seperti perceraian orang tua dulu.
Kenapa semua orang yang aku cinta meninggalkan aku, teriak saya. Kami bertengkar hebat dan putus. Sendirian total kini. Saya hampir bunuh diri, tapi ingat cerita di support group, banyak yang selamat, banyak yang bahagia nanti. Saya tak pernah menyangka bahwa dari kehancuran itu akan lahir kekuatan baru, meski luka perceraian dan penolakan masih membara. Setelah putus dengan Rio, saya fokus pada diri sendiri, kuliah selesai dengan baik, dapat beasiswa ke luar negeri untuk magister. Jauh dari Indonesia, di Australia, saya mulai bernapas lega. Di sana, diterima, saya bisa jadi diri sendiri tanpa takut. Saya bertemu teman-teman baru, bahkan pacaran lagi dengan pria baik yang mengerti luka saya. Tapi Indonesia memanggil kembali. Saat pulang libur, ayah sudah lebih tua, sakitnya semakin parah. Dia panggil saya, Ari, ayah salah. Ayah takut kehilangan kamu seperti kehilangan ibumu dulu. Kami berpelukan, menangis. Ayah tak sepenuhnya terima, tapi dia bilang, kamu tetap anak ayah. Itu cukup untuk saat ini. Ibu lebih sulit. Dia masih keras, tapi saat saya cerita tentang depresi saya, tentang hampir bunuh diri, ibu menangis. Makan ibu, nak. Ibu takut kehilangan kamu. Perlahan dia mulai belajar, ikut seminar tentang keluarga dengan anak lebih. Tak sempurna, tapi ada harap. Rio. Kami bertemu lagi sebagai teman. Dia bahagia dengan pasangan baru, saya juga. Kami makan satu sama lain. Kita pernah saling menyembuhkan, katanya. Saya sadar, hidup di dua rumah, dua pribadi membuat saya kuat. Saya tak pernah bisa jadi gay sepenuh hati di masa lalu, tapi kini, saya belajar menerima diri. Di Indonesia yang masih penuh tantangan, saya pilih hidup jujur, meski pelan. Akhirnya, saya paham bahwa perceraian orang tua bukan kutukan, tapi pelajaran, keluarga bisa retak, tapi cinta bisa direkatkan kembali dengan penerimaan. Kini, di usia 28, saya kembali ke Jakarta, bekerja sebagai konselor untuk anak-anak dari keluarga broken home, banyak di antaranya seperti saya dulu. Saya bantu mereka menghadapi dua dunia, dua pribadi yang bertabrakan. Ayah menerima saya apa adanya, meski butuh waktu. Kami sering makan malam bersama, bicara dari hati ke hati. Ibu juga, dia kini ikut kelompok dukungan orang tua dengan anak lebih. Ibu bangga sama kamu, nak. Kamu kuat, katanya suatu hari. Rio menikah dengan pasangannya, saya hadir di pesta kecil mereka. Kami tersenyum, ingat masa lalu yang pahit manis. Saya pun punya pasangan kini, pria Indonesia yang sama-sama berjuang. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Tak ada lagi rahasia besar, tak ada lagi dua pribadi. Saya gay sepenuh hati dan itu membawa kedamaian. Di negeri ini perjuangan masih panjang, diskriminasi, penolakan, tapi cerita seperti saya membuktikan bahwa harapan ada. Keluarga bisa belajar mencinta tanpa syarat, seperti saya belajar mencintai diri sendiri. Hidup tak pernah mudah, tapi dari retakan cahaya masuk. Saya, anak dari perceraian, kini utuh dalam cinta yang sejati.